Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Sabtu edisi 24 Agustus 2024. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mazmur 138 ayat yang pertama dan kedua, beginilah firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami pun kembali menghadap kepada Engkau, karena Engkau masih memberikan kepada kami hari baru, di mana rahmat dan kasih Tuhan juga baru bagi kami. Dan bagaimanapun keadaan kami sekarang, ketika kami bangun dengan sukacita ataupun juga dengan penuh beban, ya Tuhan, kami tetap menghadap kepada Engkau, karena di dalam situasi dan kondisi apapun kami tetap adalah manusia yang membutuhkan uluran tangan kasih daripada Sang Pencipta kami, yaitu Allah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, puaskanlah kami dengan kehadirat-Mu, penuhilah kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti dengan sungguh bagaimana sejatinya hidup sebagai murid-murid Kristus yang senantiasa belajar, yang senantiasa terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu waktu ini menjadi waktu yang berkualitas di dalam diri kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sudah kita sepakati bersama ya dalam tanda kutip, bahwa dalam minggu-minggu ini Renungan Sabtu akan dibahas atau kita akan mengingat kembali akan esensi ibadah minggu yang kita lakukan setiap hari minggunya. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara, kita telah mengerti esensi ibadah yang harus ada, yang harus selalu kita sadari dan ingat ketika kita beribadah, yaitu mengingat akan karya Tuhan, mengimani juga akan sifat-sifat Tuhan, janji-janji Tuhan di masa yang akan datang. Jadi fokus ibadah kita adalah Allah sendiri. Dan bagaimana kita mengungkapkan atau dapat merasakan ya karya Tuhan dalam kehidupan kita, mengerti sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah melalui pujian, nyanyian yang kita nyanyikan setiap kita mengikuti ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengerti ya, akan coba memahami pujian ya, atau memuji dengan nyanyian yang kita lakukan tiap minggunya. Apa yang kita lakukan pada waktu kita memuji dalam ibadah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu Saudara? Itu yang akan kita pahami pada pagi hari ini, pada hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi esensi puji-pujian yang kita nyanyikan setiap minggunya? Tentu saja kalau kita melihat, karena kita dalam konteks Gereja Kristen Jawa, kita sudah memiliki patokan dan alur tata ibadah sendiri, yang tentu saja kita setidaknya dalam satu kali ibadah ada 6 lagu ya yang kita nyanyikan setiap minggunya, yaitu mulai dari pujian pembukaan, nyanyian pujian, kemudian pengakuan dosa, nyanyian kesanggupan setelah kita menerima berita anugerah, kemudian juga nyanyian persembahan, ada pujian pengutusan dan pujian penutup. Ya setidaknya ada 6 itu. Dan masing-masing lagu, masing-masing pujian ada pada alur ibadah sendiri yang juga
ada maknanya sendiri begitu ya, menyesuaikan dengan fitur-fitur alur liturgi yang kita gunakan. Namun dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi fokus kita? Pertanyaannya sama ya. Artinya entah itu mungkin yang terlihat atau yang menjadi fokus kita PPT-nya tidak jelas, begitu misalkan seperti itu ya. Atau mungkin pemusiknya kurang terampil, atau song leadernya atau pemimpin pujiannya yang ada di depan itu balapan begitu ya, atau melambat dan seterusnya. Hal-hal seperti itu memang bisa menjadi atau mengalihkan fokus kita dalam memuji Tuhan. Namun kita perlu kembali pada esensi ibadah yang kita lakukan, yang kita ikuti, bahwa melalui pujian itulah cara, atau kita melalui pujian itu ditolong untuk mengerti ya sifat-sifat Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Karena setiap lagu yang kita nyanyikan, lagu dari Kidung Jemaat, Kidung Pasamuan Jawi, nyanyikanlah Kidung Baru, pelengkap Kidung Jemaat, dan seterusnya, itu memuat muatan teologis yang sangat baik, ya, yang sangat dalam, yang sangat deep, ya, yang sangat penting di dalam kita, menolong kita untuk mengerti dan mengenal Tuhan, mengalami karya Tuhan. Nah, karena bahwa nyanyian ini menolong kita untuk memaknai dan juga menyelami karya-karya Tuhan, sifat-sifat Tuhan di dalam ibadah, maka apa yang harus kita lakukan? Ada 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menyanyi, memuji Tuhan ketika ibadah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyanyi bersama dengan jemaat. Artinya bahwa setiap kita diajak oleh pemimpin liturgi untuk menyanyikan sebuah pujian, maka tidak peduli dalam tanda kutip lagu itu kita sukai atau tidak, lagu itu familiar atau tidak, kita berupaya dan kita menyanyikan itu dengan kesungguhan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Lalu yang kedua, kita menyanyi dengan semangat dan berani. Semangat dan berani tidak berarti bahwa kita harus bertepuk tangan, ya, atau harus jingkrak-jingkrak, tidak, ya. Menyanyi dengan semangat dan berani, ya, itu menunjukkan antusiasme kita. Menyanyi, memuji Tuhan, ibarat kalau kita sedang memuji seseorang, kita pasti semangat ya, kita menggebu begitu ya, kita excited begitu ya, kita tertarik untuk melakukan itu begitu ya, untuk menyanjung seseorang. Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Ya, artinya rasa seperti itu juga ketika kita sedang menyanjung Tuhan, memuji Tuhan. Jadi dengan berani ya, tidak malu untuk mengangkat suara. Entah suara kita mungkin ya memang pas-pasan, atau bahkan kita mengatakan tidak bisa menyanyi begitu ya. Tapi tenang saja, kan kita menyanyi bersama-sama. Ada jemaat lain juga yang tidak bisa menyanyi. Tapi bukan yang menjadi fokus kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kehadirat Tuhan, dengan sukacita dan kerinduan untuk memuji menyanjung Tuhan kita, karena begitu banyak luar biasanya karya Tuhan dalam diri kita, maka bagaimanapun dalam tanda kutip kualitas suara kita, kita akan menyanyi dengan berani dan semangat bagi Tuhan. Lalu yang ketiga adalah menyanyi dengan sopan. Tidak istilahnya sengaja dikeras-keraskan gitu ya, supaya orang lain atau jemaat di sebelah kita mengerti, tahu, mendengar kalau kita itu bisa menyanyi dengan vibra misalkan begitu ya. Tidak seperti itu, tapi kita berupaya untuk menyatukan hati
menyatukan suara dengan suara jemaat yang lain. Karena kita sedang beribadah secara komunal, tidak beribadah sendirian. Seperti kita misalkan pagi-pagi seperti sekarang ini kita di rumah, di kamar, di ruang doa begitu ya. Tapi kalau di gereja kita sedang menyanyi bersama-sama, sehingga kita perlu menjaga ya intonasi, ya tinggi rendahnya, kita memperhatikan nadanya dan seterusnya. Nah, inilah yang keempat ya, menyanyi pada temponya, menyanyi sesuai dengan tempo. Jadi kita karena kita supaya rapi, ya, supaya kita tertib, maka tidak perlu mendahului ya, atau bahkan mengekor sengaja dilambat-lambatkan begitu ya dari tempo permainan musik yang ada. Lalu yang terakhir adalah menyanyi secara rohani. Apa maksudnya? Inilah Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam pujian kita, nyanyian kita, yang terutama adalah Tuhan, bukan manusia. Kita menyanyi bagaimanapun kualitas suara kita persembahkan buat Tuhan. Landasannya adalah relasi kita dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kita dalam menyanyi harus penuh dengan penghayatan. Entah sebagai pemimpin liturgi, sebagai song leader, ataupun juga sebagai jemaat. Tujuan kita sama, memuji Tuhan, menghayati sifat-sifatnya, karakter-karakter Allah, atribut-atribut Allah. Sehingga kita memang harus mempersiapkan diri dengan baik. Ketika Bapak Ibu ditunjuk atau mendapatkan jadwal untuk memimpin liturgi, maka latihlah itu secara pribadi sebelum Bapak Ibu berlatih dengan para pemusik. Ketika kepada Bapak Ibu jemaat diberitakan di grup ya, ada lagu baru, ada lagu yang belum familiar, mari kita pelajari bersama supaya kita bisa maksimal ya di dalam memuji Tuhan pada hari Minggunya. Dan satu hal Bapak Ibu, kita sangat bersyukur karena di GKJ kita menggunakan kidung-kidung him yang sangat dalam mengandung unsur-unsur teologis. Itu adalah hasil perenungan orang-orang terdahulu, para pencipta lagu itu berdasarkan pengalaman yang real bersama dengan Tuhan. Pergumulan teologis yang sangat dalam. Sehingga ketika kita menyanyikan itu, kita itu bisa terbawa. Kita itu bisa menghayati itu. Jadi kalau misalkan di zaman modern ini dengan alasan waduh musiknya gak mendukung dan sebagainya, Bapak Ibu kita perlu mengingat bahwa nenek moyang kita dulu, para pendiri ataupun jemaat mula-mula GKJ ya, mereka menyanyi tidak dengan kelengkapan alat seperti kita sekarang ini. Mereka bahkan bisa nembang, mereka bisa menyanyikan mazmur KPKL yang buku hijau itu dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan. Sekalipun tidak ada musik, mereka bisa menangis, mereka bisa tersentuh, bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau misalkan kita sekarang ini di zaman sekarang ini yang sudah ada alat musik, ada tampilan PPT, tapi kalau kehadiran itu hanya menjadi batu sandungan buat kita karena kita merasa tidak puas, oh ini harusnya seperti ini, nggak sempurna nih, begitu ya, dan seterusnya, justru kita yang menjadikan diri kita batu sandungan bagi diri kita sendiri, karena menghalangi, karena membuat hal-hal yang seperti itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Kalau saya tanya kepada kita, kapan terakhir Bapak Ibu kita benar-benar menikmati, memujikan sebuah pujian di dalam ibadah kita? Bagaimana kita menikmati hal itu? Atau kita hanya sebagai transfer hobi saja? Atau satu nyanyian yang lewat saja begitu? Duduk, kemudian berdiri, duduk lagi, lalu berdiri lagi. Mari Bapak Ibu Saudara mulai minggu ini kita
memperhatikan perspektif ini, supaya pujian kita bukan hanya untuk melepaskan tenaga, ya, melepaskan unek-unek, melepaskan emosi, begitu ya. Tapi sungguh-sungguh kita terlibat pada satu penghayatan akan kasih Allah, akan kemahakuasaan Allah, akan kesucian Allah, akan belas kasih Allah, akan pengutusan Allah, ya, yang tergambar di dalam puji-pujian di dalam ibadah kita. Mari kita ikuti ibadah esok hari, tidak sama lagi dengan yang minggu lalu. Minggu ini kita belajar untuk menghayati, mengimani, mensyukuri atribut Allah melalui pujian yang kita nyanyikan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang terus mengajarkan kami untuk memiliki dan melakukan ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami masih salah fokus dan kami enggan untuk memperbaiki atau kesulitan dalam memperbaiki cara pelayanan kami, sehingga puji-pujian yang kami lakukan dan menyanyikan dalam ibadah masih kekurangan sana dan sini, bahkan menjadi hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sebab itu tolong kami supaya kami diajar dan terus sedia untuk diajar oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, supaya pujian kami dan pelayanan kami menjadi satu pemikiran yang dalam, satu praktek yang tidak main-main tetapi dengan sungguh-sungguh, supaya kami juga bisa menghayati Tuhan melalui lagu-lagu puji-pujian yang luar biasa sebagaimana Tuhan sudah menciptakan, hadirkan melalui anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu esok hari dalam ibadah kami menikmati Engkau dengan cara yang berbeda, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih karena Engkaulah Sang Allah yang mampu menghadirkan makna yang sejati dalam kehidupan kami, bahkan meneguhkan iman kami, pengharapan kami melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan serahkan diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.